Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang gaya bahasa puisi. Bahasa puisi. Gaya bahasa dalam puisi seringkali digunakan penyair untuk membuat karyanya menjadi indah. Pilihan kata yang digunakan dalam puisi bebas menentukan posisi terhadap nilai estetikanya. Gaya bahasa apabila dipadukan dengan pemilihan kata yang tepat, maka akan menciptakan karya sastra yang lebih bermakna. Gaya bahasa menjadi sangat penting untuk memperoleh aspek keindahan secara maksimal yang ada pada puisi lama dan puisi baru. Gaya bahasa berkaitan dengan masalah penulisan, penyajian, komposisi, struktur, penceritaan, dan termasuk penampilan huruf pada suatu puisi. Gaya bahasa juga mampu membentuk tulisan dalam puisi secara keseluruhan dan juga menjadi puisi yang mudah dianalisis. Mau pembaca macam-macam gaya bahasa yang selama ini digunakan pada puisi sangat berat, beraneka ragam, tidak ada aturan baku yang mengelompokkan macam-macam gaya bahasa tersebut karena sangat luas jenisnya. Seperti jenis-jenis majas yang sering kita lihat dalam karya sastra lainnya juga termasuk dalam puisi, novel, dan juga cerpen. Berikut terdapat macam-macam gaya bahasa yang sering muncul di dalam puisi. 1. Gaya bahasa perbandingan. Gaya bahasa perbandingan dalam puisi sering digunakan untuk membandingkan benda mati sebagai benda hidup. Gaya bahasa perbandingan yang sering muncul dalam puisi yaitu simile, metafora, vermonikasi, dan majas. Misalnya, senyummu menghandalkan hatiku. Dan gaya bahasa pertentangan. Gaya bahasa pertentangan dalam puisi sering digunakan untuk menekalikan suatu makna agar lebih terasa maknanya, meskipun terkadang bersifat terlalu melebihkan atau merendahkan suatu hal. Gaya bahasa pertengahan yaitu sering muncul dalam puisi yaitu hiperbola, litoles, dan ironi. 3. Gaya bahasa pengualan. Gaya bahasa pengualan dalam puisi digunakan untuk mengartikan satu hal dengan lain secara vokal. Artinya, baris puisi memiliki barisan dengan suara yang indah ketika dibaca oleh pembaca. Gaya bahasa pengualan dalam puisi ini sering dijumpai yaitu asonansi dan bisa dilihat pada contoh majas literasi dalam puisi. Tidak semua gaya bahasa atau majas digunakan dalam sebuah puisi. Beberapa gaya bahasa yang sering dipakai dalam sebuah puisi yaitu 1. Personifikasi, yaitu gaya bahasa membuat suatu benda mati bertingkah seperti manusia. Contoh, kusuk-kusuk yang mengeliat. 2. Metafora, yaitu gaya bahasa yang membuat suatu benda tidak mempunyai sifatnya yang biasa, melainkan sifat yang lain. Contoh, batang usiaku sudah tinggi. 3. Pengulangan, yaitu penjajaran beberapa kata, frasa, atau kalimat yang sama. Contoh, tak perlu sedang itu. 4. Hiperbola, yaitu gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang berlebihan dengan maksud untuk memperhebat, meningkatkan kesan, dan daya pengaruh. Contohnya, lekik mereka berkumandang di angkasa. 5. Litotes, yaitu kebalikan dari hiperbola, mengecilkan atau mengurangi keadaan. Contoh, aku bukanlah manusia yang berada. 6. Ironi, gaya bahasa yang menyatakan makna bertentangan dengan maksud untuk mengolok-olok. Contoh, bagus benar kelakuanmu, adikmu kau pukuli. Agar lebih memahami gaya bahasa dalam puisi, mari kita analisis puisi yang berjudul Optimisme karya W.S. Rendra. Yang pertama, kalimat cinta kita berdua adalah istana dari porselen, menggunakan gaya bahasa perbandingan. Dengan menggunakan depersonifikasi, kalimat tersebut menjadikannya indah saat dibaca. Selanjutnya, dalam saja angin telah membawa kedamaian, menggunakan gaya bahasa simile. Artinya, seolah-olah angin mampu memberikan rasa damai. Kalimat membelikan kita dalam pelukan menggunakan gaya bahasa personifikasi. Saja bumi telah memberi kekuatan menggunakan personifikasi dan simile. Selanjutnya, kalimat
karena kita telah melangkah dengan ketegasan menggunakan depersonifikasi. Kalimat sajak terakhir juga menggunakan gaya bahasa depersonifikasi. Hal ditunjukkan dengan hati kita berdua adalah pelangi selusin warna. Sajak tersebut mengibaratkan hati manusia sebagai pelangi. Artinya, hati manusia depersonifikasi sebagai pelangi. Selanjutnya, pada sajak yang digunakan dalam puisi tersebut menggunakan gaya bahasa pengulangan konsonan huruf mati, yaitu aliterasi. Dalam puisi, makna konotatif menjadi penting. Gramatika kata-kata menyusun bisa tidak berdasarkan aturan yang berlaku. Penyair memilih kata dengan cermat untuk menciptakan gambaran hidup. Mereka menggali daya ungkap dari berbagai sumber bahasa, menciptakan pengalaman yang utuh dan menjaga keseimbangan antara kebebasan kata-kata dan realitas. Bahasa puisi tidak terikat pada bentuk penulisan tertentu, dan kini dapat kita temui dalam berbagai bentuk, termasuk pepatah, pesan iklan, syair, dan doa.